Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Alhamdulillahilladzi al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin hadirat, ikhwan akhwat, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak untuk kita semua. Kita sudah masuk hari ke 15, 16 ya, artinya sudah di etape pertengahan. Kalau kita mau mencari perbuatan atau amal-amalan, biasanya kan yang terjadi adalah dari seorang atau hamba, makhluk kepada sang khalik ya. Ini ambil kuis aja ya supaya nggak terlalu ngantuk. Kalau ini dari Bang Adi Warman ada pancingannya. Nah. Ada nggak amal atau perbuatan yang sebaliknya dari khalik kepada makhluk? Ada yang bisa sebutkan nggak? Tunjuk tangan dan sebutkan jawabannya. Ayo, cari. Puasa, zakat, haji, apa lagi? Sholat, qiyamul lail, sedekah. Ada nggak? Ini dari khalik kepada sang makhluk. Ayo. Saum enggak, bukan. Saum untuk makhluk, dari makhluk untuk khalik. Dan memang ajaran saum li, ya kan, Allah yang memberikan pahalanya. Sama dengan sabar. Sabar itu makanya tidak ada determinasi, karena katanya Allah juga yang mengukur parameter pahalanya. Jadi nyerah nih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Siapa tadi, Pak? Sini Pak, jadi Pak, nggak apa-apa saya sih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sang khalik memberikan amal reward atau apresiasi kepada sang khalik Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita rindukan, yang kita idolakan, yang kita jadikan panutan. Jadi satu-satunya amal yang dilakukan oleh khalik kepada sang makhluk itu salawat, dan cuma kepada yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rindu nggak sama beliau? Kangen nggak kita sama beliau? Kalau tiba-tiba datang ya sosok yang kita rindukan, yang katanya dari sekian puluh meter harum semerbak, aroma tubuhnya sudah tercium, keringatnya Rasulullah itu parfum. Makanya kalau diibaratkan idola-idola K-pop gitu ya, kalau anak-anak sekarang itu apa, Taylor Swift atau Ed Sheeran atau kemarin siapa yang konser Coldplay, itu nggak ada apa-apanya. Di zaman Rasulullah ada sahabat-sahabat yang memang agak berlebihan, tapi hadis ini nggak banyak dipelajari. Jadi keringat Rasulullah itu dipakai buat parfum. Jadi bukan parfum yang kita yang ada di depan itu, keringatnya Rasulullah SAW. Makan maaf, ada bekas ludahnya Rasulullah SAW, rambutnya Rasulullah SAW, dipungut satu-satu, saking idolanya. Makanya coba bayangkan kalau kira-kira dalam waktu beberapa detik lagi ada seorang makhluk yang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang mengucapkan apresiasi dengan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, datang dan hadir di sini, kemudian duduk di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah Ramadan ini beliau di tengah-tengah kita. Kira-kira beliau mau ngapain? Marah nggak sama kita? Ditoyor nggak kita satu-satu? Bego lu, Palestina kok didiemin aja, kira-kira begitu. Indonesia ini adalah negara yang muslimnya paling banyak sedunia, saudara. Ya kan? Ada 250 juta orang. Kita cuma bisa ngerundel, cuma bisa berdoa, tidak bisa ngapa-ngapain. Kira-kira kalau Rasulullah hadir sekarang, kita bisa ngapain? Malu nggak kita? Malu. Sudah jadi mayoritas kok begini-begini aja umat. Mana ajaran-ajaranku yang harusnya menjadi kekuatan terbesar dari umat akhir zaman ini? Layak nggak kita dapat salawat dari syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam? Layak nggak kita? Ini belum ngomongin Lailatul Qadar nih, baru syafaat beliau aja dengan segala kemuliaan beliau hadir di sini, kemudian dengan problematika umat kaum muslimin Indonesia gitu ya, kaum muslimin di dunia, di Gaza, di Palestina, kelemahan
semua negara-negara Arab dan Timur Tengah menghadapi saudara-saudaranya yang diperkosa di hadapan suaminya, dibunuh, ditembak, ya. Antum semua lihat kan di sosial media. Malu nggak kita sama Rasulullah SAW? Malu ya. Padahal beliau sesaat sebelum meninggal kan kangen sama kita. Sebutin kita nama satu-satu. Ummati, ummati. Rasulullah SAW adalah salah satu hamba yang dikejar-kejar, dicari-cari oleh para nabi dan para rasul nanti di akhirat. Karena dari mulai Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Soleh itu semua akan bilang, lah bukan saya yang pegang kunci surga. Meskipun Adam berdiri paling depan. Kata Rasul itu semua bilang, sungguhnya hanya Muhammad SAW yang bisa membuka, dan umatnya duluan lah yang akan tembus. Padahal umurnya Nabi Muhammad kan gak banyak, umatnya itu kan paling 63, 65 gitu ya. Karena ada apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan sekedar tanazulul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Jadi khairu min alfi syahr. Jadi bukan sekedar 83,4 tahun ya kalau nggak salah ya hitungannya kan ya. Jadi kita bisa extend umur kita dengan Lailatul Qadar itu, meskipun kita cuma semalam berdiri qiyamul lail berdoa begadang, tapi kemudian pahalanya mengalir seolah-olah 83 tahun. Dan itu mengextend kehidupan semua kaum muslimin umat Rasulullah SAW untuk bisa melampaui ya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim yang umurnya ribuan tahun. Coba kalau antum semua dari mulai balik gitu ya, itikaf gitu, dari umur berapa balik? Kita lebih cepat dulu ya, 13 tahun gitu ya Pak Asep ya. Pak Asep mungkin umur berapa? Lebih 11 ya. Jadi kalau sekarang Pak Asep usia seberapa? Baru 66. Kalau itikaf terus 10 akhir Ramadan, Bapak udah 50 tahun akhir kali ya. Ya, misalnya amin gitu ya. 50 kali 83 berapa tuh umurnya Pak Asep sebenarnya? Al-haqiqah dengan amalan Lailatul Qadar. Selain khairu min alfi syahr, ternyata Al-Qadar itu juga merubah takdir. Katanya begitu kata ulama. Jadi kita ini dilahirkan dengan 4 ketetapan yang sudah saklek sebenarnya. Jodoh, rezeki, maut, satu lagi apa? Iman. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Itu surat At-Taqabun tuh ngomong tuh. Jadi Allah menciptakan manusia itu memang sudah didesain mana yang bakal kafir, mana yang mukmin. Dahsyat nggak tuh? Gimana teman-teman kita yang di Venezuela? Gimana teman-teman kita yang tidak punya hidayah? Mereka mesti ngomong apa nanti? Walladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Udah di-define. Makanya ada Al-Qadar. Al-Qadar itu merubah semua. Kadang-kadang takdir kita juga berubah ketika kita menerima Lailatul Qadar. Jadi bekas-bekas orang penerima Lailatul Qadar biasanya hidupnya berubah, ya, dan dia dimensinya juga lebih luas makanya. Tapi memang bukan tanda-tandanya dapat kemudian wajahnya bercahaya seperti Pak Asep gitu ya, senyum gitu ya, atau seperti teman-teman yang lain sini yang pakai skincare gitu. Nah, hadirin sekalian, urgensi mengenal risalah Rasulullah SAW yang menjadi tema kali ini itu saya ingin mensimplifikasi. Sebenarnya di zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, itu hukum ditetapkan secara sekaligus atau bertahap. Simple, quiz lagi. Zaman Nabi Adam ada berapa syariat yang sebenarnya diberlakukan? Harus ada pancingan lagi rupanya. Ayo, cuma satu, saya jawab aja langsung ya. Terus wala taqrabu hadhihi sajarah. Cuma itu doang. Padahal tinggal di surga kagak bisa manusia menahan Adam. Satu doang kan? Kemudian di zaman Nuh ada berapa? Ada berapa peraturan yang antum tahu? Jangan membunuh, jangan apa lagi? Syirik. Hah? Ayo dong. Ada 5 kalau nggak salah. Jadi jangan syirik, jangan berdusta, jangan membunuh, karena membunuh itu kan di Habil dan Qabil ya peristiwanya. Nabi Musa alaihissalam ada berapa? Nah itu, mana sini, mana sini.
Tahu nonton film Ten Commandment. Ten Commandment, 10 perintah Tuhan katanya begitu. Iya, ada 10. Jadi kaum yang mana wasalwa itu ya, Samiri, kemudian itu kan cuma 10 sebenarnya perintahnya. Terakhir disuruh bikin sapi dari warna kuning. Sebenarnya bukan emas, sapi warna kuning gitu doang. Sebenarnya untuk dimakan bersama-sama, sebenarnya bukan untuk disembah. Akhirnya salah lagi. Di zaman Nabi Isa ada berapa? Ada yang tahu nggak Injil? Kalau yang asli, value-nya larangannya ada 40 kalau nggak salah. Di zaman kita, jadi Rasulullah SAW kemudian menggenapkan semua. Jadi kalau pipa Nabi Adam itu cuma 1 cm, kemudian Nabi Nuh 5 cm, Nabi Musa 10 cm, Nabi Isa 40 cm. Itu menggambarkan sebenarnya kecenderungan manusia itu selalu mencoba untuk melanggar peraturan. Karena pertama aja cuma 1, ya, kemudian 5, 10, mau berapa lagi? Di zaman Rasulullah ya, Quran dengan hadis itu ada berapa tuh hukum-hukumnya? Banyak banget. Pipanya udah berapa inci tuh kira-kira. Dan itu juga masih dilanggar dan ditangguhkan. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Imrana wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin. Sungguhnya Allah SWT di surat Al-Imran itu telah memilih keturunan-keturunan terbaik sebenarnya untuk mendefinisikan hukum-hukum ya. Satu keturunan dengan sebagian keturunan yang lain itu sesungguhnya mereka melebihi segala umat. Makanya mereka menentukan hukum, diutus untuk menentukan hukum supaya kita teratur, law and order, tertib gitu, rapi gitu ya. Cuma masalahnya memang manusia itu, makanya di surat Al-Imran doa kita, Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, lindungilah saya, rabbana ighfir lana, dan ampunilah saya atas dosa-dosa saya yang selalu cenderung untuk israf. Kuis lagi, apa itu israf? Apa tadi? Ekstrim sebenarnya. Ayo maju Pak, apa Pak? Biar nggak ngantuk kita begini. Jadi memang kecenderungan manusia itu israf, berlebihan. Kita pengen istri lebih dari 1 gitu ya. Buka gorengannya, kalau tahu 1 kurang gitu ya. Kolak ada yang nganggur mau nyikat lagi kira-kira gitu. Simpen dulu buat terawih ntar gitu. Israf, manusia itu israf. Kadang-kadang berlebihan. Makanya Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, dan berlebihan dalam segala urusan kita. Watsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan kita minta kemudian ditekuk kecenderungan israf itu untuk bisa sabit, untuk bisa kuat, wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan kita bisa membedakan diri dengan orang-orang kafir yang memang cenderung untuk bisa atau lebih bebas untuk israf. Itu kira-kira. Jadi simplifikasi bahwa memang di zaman Rasulullah SAW dari mulai Adam semua hukumnya simple, tapi kita yang membuat kompleks, kita yang membuat berlebihan, dan akhirnya kita yang susah. Kalau zaman dulu enak, ketika melanggar peraturan langsung disikat, pengadilannya oleh Allah SWT, azabnya ya, maaf kakek kita ada maling salam kan langsung, baru sampai sini doang kan ya, nggak ada jeda, langsung turun kamu dari surga. Jadilah kita ke dunia ini yang fana, yang mata, yang cuma perhiasan. Kalau ulama-ulama bilang seperti marbles, berkilau-kilauan tapi nggak ada nilainya, bukan diamond ya. Kalau diamond kan lebih berharga gitu ya. Marbles tuh kilau-kilau doang, glowing doang, tapi sebenarnya panah. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan dunia itu seperti sepotong sayap nyamuk. Tahu ya? Ada yang pernah punya ngegram-gramin nggak? Apa ngukur berat sayap nyamuk kemudian jualan, ada nggak? Ini sepotong lagi. Bukan satu paket gitu, sepotong sayap nyamuk kata Rasulullah SAW. Wallahi sesungguhnya kalau saja saya melihat dunia tidak seperti sepotong sayap nyamuk, saya tidak akan ridho satu teguk air diminum oleh orang kafir sekalipun. Makanya Rasulullah biasa aja dunia itu, nggak ada masalah. Ya, hiburan Rasulullah adalah di malam-malam Ramadan ini beliau berdoa dengan siapa? Harus dipancing lagi, bukan Aisyah ya, bukan, itu mah bulan madu. Sama Jibril, saudara sekalian, sama Jibril. Apa ngapain? Murojaah, setor hafalan,
kemudian diskusi gitu ya, berdua itu malam-malam, sahabat yang lain nggak tahu. Apa aku dan abdan syakuro, kan gitu ya. Apakah kita masuk ke dimensi tawazunitas? Di surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Sesungguhnya ya Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang telah memberikan ilmu dalam Quran, yang telah menciptakan manusia. Al-insan. Kenapa kita disebut insan? Nah, kuis lagi deh, biarin deh. Al-insan, al-makanu. Insan itu tempatnya an-nisyan. Nisyan itu lupa bahasa Arabnya. Nasi itu ustaz. Maaf ustaz, saya lupa, itu biasa gitu. An-nisyan makanya khalaqal insan, yang menciptakan manusia yang pelupa. Kata malaikat ketika Adam diciptakan, emang mau nih khalifah diserahkan kepada yang lupa gitu, yang pikun, kira-kira gitulah. Walaupun dimensi ilmunya diserahkan semua, kan Nabi Adam yang satu-satunya makhluk yang bisa menyebutkan A sampai Z seluruh nama-nama dan juga fenomena, fakta dan seterusnya yang ada di semesta ini. Ilmunya ada tapi gampang lupa. Itu anisyan, maka anisyan. Kalau kan insan 'allamahul bayan, yang telah memberikan petunjuk dan pembeda. Wasyamsu wal qamaru bihusban, dan sesungguhnya matahari dan bulan itu bertasbih. Bertasbih, ada juga yang bilang semua bergerak sesuai dengan orbitnya. Al-husban. Wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Langit-langit ada yang juga bilang bukan pohon-pohon, bintang-bintang, maaf. Kemudian ada juga bilang buah-buahan itu. Tafsir beberapa bilang itu wasyajaru, karena ada sajaru penyertanya. Jadi bintang dan buah, kira-kira gitu. Wasyajaru yasjudan, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang diam saja, tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan, itu bersujud kepada Rabb-nya. Sementara Rasulullah SAW melakukan sujud, kuis lagi. Sebenarnya kalau kita mau cek berapa kali Rasulullah sholat, ada yang tahu nggak? Kuis lagi deh. Berapa kali Rasulullah, berapa rakaat Rasulullah sholat? Kalau dibongkar ininya, ilmu ini, saya kasih hadisnya ya, kita bacakan hadisnya ya. Sifat salat Rasulullah SAW itu, pertama ada hadis Rasulullah yang disebutkan oleh di sini sanad hadis ini hasan dari hadis riwayat Tirmidzi nomor 414 dari Al-Hafidz Abu Tahrir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Jadi kalau Rasulullah SAW, barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, tadi masbuk ya, nggak kebagian ya. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, tadi yang kebagian, berarti dapat tuh 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini. Kemudian Ummu Habibah, salah satu istri Rasulullah SAW, ketika mendengar ini mengatakan, barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat ini, maka ia akan dibangunkan satu istana di surga. Sehari aja itu satu istana di surga. Ketika bilang begitu, Ummu Habibah mengatakan, wallahi sungguhnya sejak saat mendengar itu, saya tidak melepas sepanjang hidup saya 12 rakaat yang sunnah. Nah ini para sahabat. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan Bilal yang diberikan privilege terompahnya sudah sampai di surga. Karena apa? Karena setiap wudhu beliau sholat sunat wudhu, bukan hanya tahiyatul masjid. Jadi minimal 2 paket lah gitu ya, 2 kali 2 itu Bilal bin Rabah. Nah saya coba melihat dari kitab ini Syama'il Muhammadiyah ya, kebiasaan Rasulullah itu sholatnya tuh kita buka kitabirnya. Pertama qiyamul lail ya, qiyamul lailnya Rasulullah itu Jakarta Bandung, bukan pakai bus tapi lewat Cipularang, kira-kira 3,5 jam. Karena beliau bangun jam 1, selesai jam 3, mulai tidur lagi. Jadi setelah witir beliau tidur lagi sebentar, tapi tidurnya bukan di kasur, di sejadah tempat beliau, kadang-kadang di pangkuannya Aisyah yang nungguin di belakang.
mendengarkan Rasulullah membaca kira-kira rata-rata 3 juz bacaannya dalam sekali berdiri, makanya 3 jam. Kita tarawih berapa menit? 11 rakaat Rasulullah sholat qiyamul lail minimal tiap hari. Ini kebiasaan para nabi yang membuat para nabi itu kuat, istiqomah, sehat, hebat, apalagi dan geraknya cepat. Itu qiyamul lail. Semua nabi kalau dicek selain jadi gembala itu bekal ruhiyahnya, bekal logistiknya sebelum ini adalah qiyamul lail. Ini 11, oke, 11. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh kata dia yang disampaikan oleh hadis untuk itu. Kemudian subuhnya 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, zuhurnya 4 rakaat dan 2 rakaat setelah zuhur. Oke, kita hitung lagi tuh. Ada berapa tuh? 11 tambah 4 berapa? 15. Terus maaf, Rasulullah kadang-kadang ada umroh yang dan haji pahalanya setara dengan umroh dan haji tamaman syuruk isyrok. Jadi Rasulullah ada isyrok tuh. Jadi setelah subuh kagak pulang beliau, memang tinggal di masjid, biasanya memberi taklim atau mengajarkan bela diri di masjid. Di kitab Syama'il tuh begitu. Jadi mengajarkan perang di masjid. Jadi bid'ah nih, enggak, orang Rasulullah begitu. Baru habis jam kira-kira syuruk jam 6:10 karena ada 10 menit ya supaya tidak berada di 2 tanduk yang tepat. Itu katanya waktu dimana setan haplusan sip. Jadi kita nggak kena badai setan, kira-kira begitu. Nah 6:10 beliau berdiri 2 rakaat. Oke, 2 rakaat. Pahalanya ini setara dengan haji dan umroh tamaman. Bola kali 3 kali haji tanpa kuota, tanpa visa, tanpa duit. Jadi kalau mau umroh dan haji di bulan Ramadan, habis subuh jangan pulang Pak, jangan tidur. 2 rakaat doang, murah, kagak pakai visa, kagak perlu ke bandara. Oke, lanjut. Tadi berapa? 11, 4, syuruk 2, 17 nih. Kemudian zuhur 4 sebelumnya, kemudian fardunya 4, 2 lagi. Berapa? 4, 2, 10 lagi, 27. Kita hitung terus. Asar itu ada yang bilang ada muakat, ada ghairu muakat ya, rawatib yang boleh sunnah dan ada yang tidak. Tapi saya cari ternyata ada 4, 2 juga sebelum asar. Memang tidak masuk rawatib. Kemudian asarnya 4. Setelah asar ada apa? Enggak ada. Oke, jadi udah 4 tambah 4. Maghrib 2, maghribnya 3. 2 sebelum boleh kan? Tapi bukan rawatib ya. Saya itu ternyata Rasulullah ujung-ujungnya Isya 2, sebelum Isya 2, Isyanya 4, Ba'diyahnya 2. Ternyata 50 rakaat juga. Persis seperti jumlah yang pertama kali Isra Mi'raj Rasulullah diperintahkan. Jadi 50 juga ternyata. Kita berapa? 12 rakaat rawatib plus 17 saja kadang-kadang masbuk. Jadi kalau kita rindu Rasulullah, palingnya praktekin ini bisa nggak? Saya pernah, karena saya takutnya disebut kabur maktan, indallah antaqulu ma la taf'alun. Ente ngomong enak aja di mimbar gitu ya. Pernah nggak kemarin? Pernah Pak, waktu pandemi Pak. Selama kita 2 tahun di kamar tuh di rumah, saya praktekin Pak, bisa tuh. Tapi kuat cuma seminggu. Seminggu lagi nggak kuat. Demam saya. Karena pola tidurnya juga Rasulullah lain. Jadi Rasulullah itu tidur itu kira-kira jam 9, jam 10 malam. Makannya memang kira-kira habis maghrib. Nggak kayak kita jam 10 baru makan. Apalagi pulang terawih gitu ya. Nasi uduk sama nasi tek-tek tuh biasanya tuh kan. Terus es kelapa gitu sisanya bukaan. Nah jam 10 sampai kira-kira jam 12 beliau bangun cuma 2 jam tuh. Jam 1 beliau bangun, qiyamul lail, kira-kira sampai setengah 4 beliau tidur, kira-kira cuma 5 sampai 15 menit. Nah, keistimewaan beliau itu bisa power nap, REM, atau kira-kira di bawah alam bawah sadar itu beliau bisa cepat hilang. Itulah kalau baterai ngecas tuh ketika kita tidurnya berada di alam bawah sadar. 5 menit tapi fast charging beliau itu nggak tidur lagi sampai kaulilah. Dari jam setengah 4 terus gitu ya. Bangun ngajar perang, ngajar taklim ke rumah istrinya, kemudian baru kira-kira tidur lagi jam
bakat tidur lagi jam 11-an ya, qolilah, sunnah qolilah. Itu pun cuma 5-20 menit, nggak lebih. Jadi sholat tidur 2 jam, jam 10 sampai jam 12, setengah 4, setengah jam kira-kira kalau mau dilapain, setengah jam lagi cuma 3 jam sehari. Saya cobain begitu demam Pak, nggak bisa, karena memang Rasul Al-Mustafa ini yang maksum dan memang istimewa. Tapi cobain deh sekali-kali ya, cobain biar tahu gitu gimana Rasulullah punya stamina, gimana kehidupan Rasulullah 24 jam itu kita bisa rasakan. Kemudian kenapa kita sebagai insan yang bersyukur itu, insan yang menjadi hamba itu harus bersyukur? Karena harus tawazunitas, keseimbangan. Ya Allah saja mengapresiasi kepada Rasulullah dengan sholawat, apalagi kita ya. Sesungguhnya kan fadhkuru ni azkurkum washkuru li wala takfurun. Karena itu ingat Allah dan Allah akan ingat kita. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan ingat kita. Bisa dibayangkan nggak kalau Allah lupa kita? Teman lupa aja kita nggak enak gitu. Kenapa lu lupa gua? Coba sebutin nama gua lengkap. Coba handphone gua masih ada nggak di kontak lo gitu, kira-kira begitu. Yang kedua, syukur itu tanda iman. Syukur pada makhluk itu tanda iman dan akhlak. La yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Makanya saya bilang makasih kepada MC yang mempersilahkan dan mengingatkan saya supaya tidak lebih dari jam 1, kira-kira gitu ya. Kemudian syukur juga bagian dari inna hadaina sabila imma syakiron au imma kafuro. Juga pembeda jalan mana yang kafir, yang kufur, mana yang bersyukur. Itu bedain kita antara orang-orang. Mengapa Allah akan, karena syukur juga akhirnya menghindari siksa. Ya, di surat An-Nisa, mayaf'allahu yu'adzibukum in syakartum wa amantum wa kana Allaha syakirun alim. Maka mengapa apabila Allah akan menyiksamu, kemudian kamu ternyata termasuk hamba yang bersyukur dan beriman, maka Allah akan menarik itu, menunda itu, karena kita mempospon. Sekarang kita pakai tips bersyukur. Apa aja tipsnya? Sesungguhnya kadang-kadang kita harus doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa ala syukrika wa husni ibadatik. Jadi untuk zikir, untuk enak tilawah, untuk enak bersyukur, untuk ikhlas harus dibantu dengan doa juga. Kadang-kadang kita sombong gitu, merasa iman kita tebal gitu, padahal tipis kapas ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa ala syukrika wa husni ibadatik. Ini tips pertama. Tips yang kedua, latihlah bersyukur di saat turunnya hujan. Karena selain doanya diijabah, itu juga bagian dari tanda-tanda rahmat Allah. Ketika hujan turun di masa Nabi SAW, Nabi itu kemudian bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat, kata beliau begitu. Nah, orang yang bersyukur akan berkata, inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur nikmat berkata, oh pantesan ini begini, ini begitu, banjir, tanggul jebol segala macam. Makanya hati-hati kalau ngomong. Karena Rasul sudah kasih indikasi itu. Yang ngomong ini rahmat Allah, ini orang-orang yang bersyukur. Tapi kalau bilang, oh ini gara-gara tanggul, oh ini gara-gara proyek ini, itu amit-amit, itu yang kufur, kata Rasulullah SAW, bukan kata saya. Hadis riwayat Muslim nomor 73. Kemudian mengucapkan hamdalah dalam setiap suka dan duka. Rasulullah mengajarkan kita, ya, kalau Rasulullah mendapatkan sesuatu yang beliau sukai, ya, yang beliau enjoy dan nyaman, Rasulullah mengatakan alhamdulillahi ladzi binikmati tatimus sholihah. Ya, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya yang menjadikan semua ini menjadi sempurna kebaikannya. Kalau lagi asik-asik, lagi nyaman-nyaman, tapi ternyata lagi nggak enak juga, Rasulullah mengucapkan syukur. Jadi ketika beliau mendapat sesuatu yang tidak disukai, musibah, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan yang menimpa. Karena tanda tebalnya iman seseorang itu, mereka akan meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi, bahkan turun rontoknya selembar pohon selembar daun dari sebatang pohon itu tidak mungkin tidak terjadi tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak ada izin, kita nggak kena musibah. Lagi jalan bawa motor gitu ya, tiba-tiba kenapa ban kita yang bocor dari sekian motor yang lewat, kira-kira begitu. Itu izin Allah sebenarnya. Dan kita harus ngomong alhamdulillah ala kulli hal. Bisa nggak latihan, Pak? Ban bocor,
tiba-tiba kesandung, terus apalagi dapat musibah kira-kira. Alhamdulillah ala kulli hal gitu. Itu bagian dari iman, Pak. Kita latihan mulai sekarang ya. Beli tahu buat takjil sama cabai, tahunya jatuh, cabenya bisa. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena kata mantan ketua ICMI itu, bukanlah dengan buah-buahan. Cabai itu buah-buahan juga, Pak. Jadi nggak apa-apa ya. Yang ke berapa tadi? 3, berucap hamdalah atas segala situasi. Kemudian senantiasa berterima kasih kepada orang yang mendoakannya. Jadi kita bersyukur, berterima kasih. Kemudian ternyata ada doa juga. Allahumma ma asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqika famika wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ini juga doa pagi yang kalau kita ngucapinnya di pagi-pagi itu seolah-olah kita sepanjang pagi sampai siang mendoakan itu. Singkat ya. Tadi Allahumma ma asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqika famika wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, atas nikmat yang kau berikan kepadaku pagi ini, asbaha binikmatin, atau yang sore hari atau amsa'a, ya kalau sore hari amsa, yang kau berikan kepada salah seorang dari makhlukmu, yakni hamba ini, maka sungguh nikmat itu hanya darimu dan tidak ada sekutu bagimu. Segala puji dan pujian ucap syukur hanyalah untukmu. Maka hamba ini telah memenuhi separuh harinya dengan ucapan syukur. Sudah zikir dengan syukur hanya sepotong itu aja pagi-pagi, nanti sore-sore menjelang buka, Allahumma ma amsa'a bin nikmatin aw bi ahadin min khalqika famika wahdaka la syarika lak balakal hamdu wa lakas syukur. Itu yang kelima. Yang keenam, sujud syukur, Pak. Bukan hanya Cristiano Ronaldo, bukan hanya siapa habis golin sujud syukur. Rasulullah juga sujud syukur nih. Abu Bakar, Nafi, Abdul Harith, Ibnu Harith radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW biasanya ketika menjumpai sesuatu yang mengembirakan, beliau akan bersimpuh untuk sujud sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur juga bagian dari tradisi para nabi. Kemudian nih ada lagi nih. Ada yang tahu doanya Nabi? Oh, nggak keburu waktunya kalau dibahas. Yang lain saya langsung aja. Syukur itu juga perlu diucapkan dari setiap innallaha la yardo, karena untuk mendapat ridho Allah. Kita kan selalu tulis tuh, saya ingin mardotillah, mencapai ridho Allah gitu. Dalam hadis riwayat Muslim mengatakan innallaha la yardo anil abdi ayyakula kulahu wa yashruba syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Sungguhnya Allah ridho kepada hambanya yang setiap dia teguk air maka dia ucapkan alhamdulillah. Dan setiap dia masukkan makanan ke dalam mulutnya, dia ucapkan alhamdulillah. Allah sudah ridho cuma gitu doang, coba bayangin. Kagak mahal-mahal. Jadi dengan syukur kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dalam Fatihah yang kita baca, ternyata itu juga ada dialog syukur. Dimulai dengan apa? Al-Fatihah suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada yang kejebak nih. Biasanya ada bilang alhamdulillah, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah SWT langsung menjawab, hambaku telah menyebut namaku, kata gitu. Jadi dialog tuh dalam hadis Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Hambaku telah memujiku berkali-kali, kata Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku mengulangi pujian-pujian ini dan aku bangga kepadanya. Maliki yaumiddin. Sungguhnya hambaku selain memuji juga mengagungkanku sebagai raja di atas raja bagi dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku, maka aku akan urus urusan dan nazar serta hajatnya hari ini. Tuh bayangin. Makanya jangan buru-buru kalau baca Fatihah, bro. Pelan-pelan supaya ada waktu Allah kira-kira menjawab kira-kira begitu. Jadi iya, karena budu Allah juga jawab ini diantara aku dan hambaku saja, dan untuknya apapun yang ia minta hari ini. Bayangin. Ihdinas siratal mustaqim. Hari ini adalah milik hambaku.
dan untuk hambaku semua yang dia minta doanya sepanjang hari ini. Selesai sudah dengan Fatihah. Ini kita Fatihah. Nggak dapat bro. Gimana Allah bisa jawab gitu? Ini hadis riwayat Ahmad 7291, riwayat Muslim 395, dan riwayat lain yang mutawatir. Jadi menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba, menjadi umat Nabi Muhammad yang merindukan, ternyata tips-tipsnya simple. Tadi makan minum kita alhamdulillah, segala satu alhamdulillah. Baca Fatihahnya pelan-pelan please, supaya Allah ada waktu juga untuk menjawab dan kita bisa bayangin dialog setiap saat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrul minallahi wa fathun qarib, wallahu basirul mu'minin. Wastaghfirullah li wa lakum, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.